Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang pria jantan. Pria jantan tersebut bernama Wu. Saat itu ia terlihat sedang menghadiri sebuah acara pemakaman seseorang. Diceritakan bahwa dia sendiri adalah seorang direktur layanan pemakaman atau istilahnya seorang penjual peti mati untuk orang-orang yang udah mati. Ya iyalah keles. Singkatnya, saat ia sudah kembali ke tokonya, tak lama kemudian terlihat ada seseorang pembeli wanita yang mempunyai body mount. Wanita tersebut bernama Mia. Di sini ia berniat membeli peti mati untuk orang tuanya yang baru aja meninggal. Mendengar hal itu, Wu lalu menunjukkan semua peti mati yang ia jual dengan harga murah sampai harga yang termahal kepada si Mia. Singkatnya, Mia lalu melaksanakan acara pemakaman untuk orang tuanya tersebut. Di sini ia terlihat sedang bersama dengan suaminya dan suaminya ini bernama si Palu. Nama panjangnya Palu Kampak Ragaji Mesin. Bagi sebagian orang Indonesia mungkin tidak asing lagi dengan aktor laga asal Singapura ini. Ya, dia sempat terlibat dalam beberapa film laga Indonesia. Salah satunya berjudul Headshot. Balik lagi ke laptop, Wu juga terlihat menghadiri acara pemakaman tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat Palu dan Mia yang sedang sibuk dengan kesibukannya di toko daging panggang milik mereka. Di sini tugas mereka pun berbeda. Palu bertugas sebagai tukang eksekusi daging, sementara untuk si Mia ia bertugas sebagai pelayannya. Namun saat melayani pelanggannya, si Mia ini selalu saja mengenakan pakaian yang sangat menggoda iman para lelaki. Sehingga para pelanggannya pun sangat tergoda oleh si Mia dan selalu saja menggodanya. Sementara itu suaminya merasa cemburu dengan hal itu. Namun sepertinya ia tidak bisa untuk melarang istrinya agar tidak terlalu dekat dengan pelanggan. Ntar kagak ada yang mau makan lagi di restoran dagingnya tuh. Di malam harinya, tepatnya saat toko mereka tutup, Palu kemudian masuk ke dalam kamar dan menghampiri Mia yang udah tidur duluan. Singkatnya, mereka pun kemudian bermantap-mantap. Keesokan harinya, terlihat Wu yang datang ke rumah makan miliknya si Mia. Di sini mereka pun berbincang-bincang layaknya orang yang sudah dekat. Sementara itu, Palu yang melihat hal itu, ia pun merasa cemburu melihat istrinya selalu saja dekat dengan pria. Singkatnya, pada saat malam hari, Palu sudah terlalu emosi dan memukuli si Mia karena ngobrol seperti orang dekat dengan si Wu tadi siang. Keesokan harinya, Mia pergi menemui Wu untuk mengantarkan makanan. Karena sebelumnya si Wu ini sudah memesannya, namun saat Mia akan pulang kembali, tiba-tiba saja Wu melihat kakinya si Mia yang sudah terluka. Sontak ia pun menahan si Mia dan mencoba untuk membantu mengobati lukanya. Wu lalu menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Akan tetapi Mia memilih untuk diam dan tidak memberitahu kepada si Wu tentang kejadian yang telah dia alami. Singkatnya, Wu kembali lagi menemui si Mia dan berniat untuk memberikan obat untuk lukanya si Mia. Melihat perlakuan si Wu yang sangat baik kepadanya, Mia pun akhirnya menceritakan bahwa selama ini yang menyakitinya adalah suaminya sendiri atau istilah nama KDRT, kerusuhan dalam rumah tangga. Ia lalu mulai menceritakan awal mula kenapa ia bisa menikah dengan si Palu. Pada zaman dahulu, diceritakan bahwa dulu si Mia ini adalah seorang wanita penghibur atau istilah nama bahasa kasar nama PSK. Singkatnya, saat itu ia sedang berjalan masuk ke sebuah hotel untuk melakukan pekerjaannya. Namun di sini terlihat seseorang pria yang meliriknya dengan rasa penasaran. Pria tersebut bernama Alim. Alim? Di mana si Alim ini merupakan temannya si Palu. Ketika Mia masuk ke kamar hotel untuk memuaskan pelanggannya, Alim pun memasukkan kamera pengintainya ke dalam kamar yang dihuni oleh si Mia. Setelah itu, ia kemudian menonton pertunjukan si Mia yang sedang bermantap-mantap dengan pelanggannya lewat monitor layar HP-nya. Tak lupa juga sambil nonton itu, Alim juga sambil colai. Setelah Mia selesai melakukan pekerjaannya dan hendak pergi dari hotel tersebut, Alim pun mendatangi Mia dan meminta nomor HP-nya untuk bisa membookingnya. Setelah itu, Alim pun menemui Palu dan menunjukkan hasil rekaman tersebut kepadanya. Melihat video tersebut, Palu pun merasa tergoda. Ia lalu menghubungi bosnya si Mia dan mengatakan bahwa si Palu ingin ngebooking si Mia. Singkatnya, Mia kemudian menemui Palu di sebuah hotel yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah itu, Mia pun beraksi untuk memuaskan pelanggannya itu. Di malam harinya, Palu kembali lagi terlihat sedang bersama si Alim. Di sini Palu berkata kepada Alim bahwa dirinya telah menyukai si Mia dan ingin menemuinya kembali. Mendengar hal itu, Alim pun kemudian menghubungi bosnya si Mia dan ia berniat untuk mempertemukan si Mia dengan si Palu kembali. Singkatnya, Mia dan bosnya pun kemudian menemui si Palu. Di sini Palu mengatakan agar bosnya si Mia itu bersedia untuk melepaskan si Mia dan sebagai gantinya Palu akan memberikan uang yang jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi bosnya itu tidak setuju sebab si Mia merupakan tambang emas baginya.
Ketika mereka akan pulang, Palu pun mengancam bosnya si Mia itu dengan sebuah pisau. Sehingga bosnya si Mia itu pun dengan terpaksa melepaskan si Mia dan mengambil sejumlah uang sebagai gantinya. Sementara itu, Mia merasa senang karena ia telah ditolong oleh si Palu dan pada akhirnya mereka pun menikah. Scene kemudian balik lagi ke masa depan yang dimana Mia telah selesai menceritakan tentang masa lalunya kepada si Wu. Setelah mendengarkan ceritanya si Mia, Wu lalu berpamitan untuk segera pulang. Di malam harinya saat Mia sedang membereskan tokonya, tiba-tiba saja Palu datang dan langsung memukulinya sebab tadi siang Mia pergi sangat lama sekali dan tidak membantunya melayani pelanggan. Namun di sini Palu tidak mengetahui bahwa tadi siang si Mia ini bertemu dengan si Wu. Karena sudah merasa bersedih, Mia pun menemui Wu yang berada di rumahnya. Ia lalu menceritakan kembali bahwa suaminya telah memukulinya lagi. Mendengar curahan hati sang istri orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ia pun mencoba untuk menenangkan si Mia. Namun pada akhirnya obrolan mereka ini malah berakhir ke sebuah ranjang. Pada akhirnya mah mereka teh bermantap-mantap. Wah. Singkat cerita, Mia akhirnya sudah tertahan dengan perlakuan suaminya itu. Ia lalu pergi menemui Wu kembali untuk meminta pertolongannya. Di sini Mia mengatakan agar si Wu ini bersedia untuk membunuh si Palu. Di malam selanjutnya, Mia kemudian membuat Palu mabuk terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Wu datang dan pada akhirnya ia membunuh si Palu. Beberapa hari kemudian, terlihat ada seorang wanita cantik dan datang ke tokonya si Wu. Wanita tersebut bernama Jenny. Di sini ia bertanya-tanya tentang peti mati kepada si Wu sebab ia berniat untuk membelinya. Mereka lalu mengobrol bersama. Namun di sisi lain, Mia melihat mereka berdua yang sedang mengobrol. Keesokan harinya, Jenny kembali datang lagi ke tokonya si Wu. Setelah itu, ia juga mengajak Wu untuk makan di suatu restoran lokal. Dari sinilah awal mula hubungan mereka menjadi semakin dekat. Sehingga Wu memberikan hadiah kalung kepada si Jenny. Sementara itu, Jenny juga merasa senang dengan hal tersebut dan pada akhirnya mereka pun kemudian bermantap-mantap. Setelah beberapa hari tidak melihat kehadiran si Palu, Alim lalu mendatangi rumah temannya itu. Ia lalu menemui si Mia dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan si Palu temannya itu. Akan tetapi Mia ini tidak menjawabnya sehingga hal itu pun membuat si Alim menjadi marah dan menyuruh si Mia buat melepaskan semua pakaiannya. Saat Mia melepaskan pakaiannya, Alim juga sambil merekamnya dengan sebuah HP miliknya. Namun ketika Alim ingin mencumbu si Mia, secara bersamaan Mia juga mengambil sebuah pisau dan menublas-nublas perutnya si Alim sampai si Alim pun tewas seketika di tempat. Keesokan harinya saat Mia sedang jalan-jalan, secara tak sengaja dia melihat Wu yang sedang jalan bersama dengan si Jenny. Singkatnya saat Mia dan Wu bertemu, mereka pun bertengkar akan masalah kejadian tadi siang. Namun saat Wu akan pulang, ia menemukan sebuah HP miliknya si Alim. Ia kemudian pulang dan menunjukkan sebuah video yang ada di dalam HP-nya si Alim kepada si Jenny. Di mana isi video tersebut adalah rekaman pembunuhan si Mia yang sedang menublas-nublas perutnya si Alim. Karena tindakan si Mia ini sungguh terlalu, pada akhirnya si Wu ini memutuskan buat menyadarkan si Mia. Di malam selanjutnya, Wu lalu menemui kembali si Mia di rumahnya. Di sini Wu menunjukkan HP miliknya si Alim dan ia juga berkata bahwa dia sudah tahu apa yang sudah Mia lakukan. Ia lalu menanyakan kenapa si Mia ini melakukan hal tersebut. Namun karena si Mia sudah terlanjur kecewa dan cukit hati, secara spontan Mia pun langsung mengambil pisau dan menusukkannya ke perutnya si Wu. Sehingga Wu juga tewas di tempat. Tak lama kemudian Jenny juga datang ke tempat Mia untuk menyusul si Wu. Saat berada di dalam rumah si Mia, ia pun terkejut melihat si Wu yang sudah terbaring dengan bersimbah darah. Tak lama Mia kemudian datang dan langsung membunuh si Jenny juga. Di akhir cerita terlihat Mia yang sedang melayani para pelanggannya. Namun tanpa mereka ketahui, daging yang sedang mereka makan adalah daging manusia. Yang dimana daging tersebut adalah berasal dari si Palu, Alim, Wu, dan juga si Jenny yang sebelumnya telah ia bunuh. Setelah itu, ia pun tersenyum dan kemudian pulang.